video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai evaluasi pembelajaran, pengukuran dan penilaian, serta tujuan dan manfaatnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Julinda dengan NIM 2120201078 dari kelas PGM 4 dan rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Talita Anggraini dengan NIM 2120201077. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi. Evaluasi adalah serangkaian proses atau kegiatan yang sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dengan memperoleh informasi tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Dari situlah kita dapat melihat dan memahami para pendidik dan peserta didik dapat mengetahui kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, yang dapat menjadi sebuah acuan untuk menuju kemajuan pembelajaran yang lebih baik lagi agar dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini ayo sama-sama kita bahas apa saja tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Yang kedua, penilaian apakah program yang telah dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang ada. Yang ketiga, mengukur apakah pelaksanaan program telah sesuai standar atau tidak. Yang keempat, evaluasi bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menemukan informasi program berjalan sesuai dengan yang ada atau tidak. Yang kelima, mengembangkan step program. Yang keenam, memenuhi ketentuan undang-undang. Di sini berarti apapun yang diajarkan ataupun apapun yang menjadi tujuan harus sesuai dengan adanya undang-undang dasar di negara tempat kita tinggal. Yang ketujuh, akreditasi program. Di sini, akreditasi akan dilihat atau sebuah penilaian dari sebuah lembaga atau program dapat diketahui. Yang kedelapan, mengukur efektivitas dan efisiensi program itu sendiri. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan pelaksana dari pemimpin. Yang ke-10, mengambil keputusan mengenai program yang ada. Dan yang terakhir, memperkuat posisi politik. Nah, dari beberapa tujuan itulah harapannya proses yang telah ada, kegiatan pendidikan, pembelajaran dapat mencapai tujuan dan sesuai dengan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki banyak sekali manfaat, yaitu
bisa bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, pendidik, ataupun peserta didik. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja manfaat evaluasi pendidikan bagi evaluator. Yang pertama, memudahkan evaluator dalam memperoleh informasi tentang hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, memudahkan evaluator dalam mengetahui relevansi program pendidikan yang telah dirumuskan dalam hasil yang telah dicapai. Yang terakhir, memudahkan evaluator itu sendiri untuk usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil untuk kedepannya. Selanjutnya, manfaat motivasi pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, membangkitkan minat dan motivasi belajar peserta. Yang kedua, membentuk sikap positif peserta didik terhadap belajar. Yang ketiga, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang keempat, membantu memilih metode belajar apa yang baik dan sesuai untuk proses belajar. Yang kelima, mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelas dan lingkungannya. Nah, selain itu juga evaluasi juga memiliki fungsi yang begitu banyak. Yang pertama, memberi landasan untuk menilai hasil prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, memberi informasi perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, memberi bahan penting untuk menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberi pedoman untuk jalan keluar atau membimbing peserta didik itu sendiri dari masalah yang sedang ataupun akan dihadapinya. Dan yang terakhir, memberi petunjuk tentang pencapaian program pengajaran yang telah dicapai. Nah, dari situ kita dapat memahami begitu banyak sekali keterkaitan, manfaat, tujuan, serta fungsi dari sebuah evaluasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi yang selanjutnya itu ada pengukuran. Pengukuran pendidikan berarti serangkaian kegiatan menentukan kuantitas dari komponen pendidikan yang diukur dengan menggunakan alat tertentu yang telah valid dan reliable. Nah, inti dari kegiatan pengukuran adalah proses yang dilakukan dalam mengukur kuantitas pendidikan dalam bentuk angka dan memiliki makna tertentu untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan pengukuran. Yang pertama ada pengelompokan. Pengukuran pendidikan dilakukan berdasarkan tingkat keterampilan, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan minat. Yang kedua ada penilaian, yaitu memberikan informasi terhadap kemajuan kompetensi yang dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada motivasi, yaitu memberikan motivasi positif dalam meningkatkan dan memotivasi untuk terus berkembang. Dan
Dan yang keempat ada penelitian, yaitu pengukuran bertujuan untuk mengimplementasikan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah secara ilmiah dan prosedural. Baiklah, selanjutnya ada objek dalam pengukuran yang meliputi yang pertama ada prestasi dan hasil belajar, yang kedua sikap, yang ketiga motivasi, yang keempat intelijensi, yang kelima bakat, yang keenam kecerdasan emosional, yang ketujuh minat, dan yang kedelapan kepribadian. Baiklah, yang selanjutnya ada manfaat pengukuran. Yang pertama, memastikan pemahaman pada pelaksanaan dan ukuran yang digunakan untuk mencapai hasil. Yang kedua, memastikan tercapainya rencana kerja yang telah disepakati. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan perbaikan. Yang keempat, memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi yang telah diukur. Yang kelima, mengidentifikasi kepuasan stakeholder pendidikan yang telah dipenuhi. Yang keenam, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang ketujuh, memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Yang kedelapan, menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. Dan yang kesembilan, mengungkap permasalahan yang ada. Materi selanjutnya ada penilaian. Penilaian pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil belajar yang telah dilakukan. Nah, penilaian ini merupakan komponen yang sangat penting dalam proses dan pelaksanaan pendidikan. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik juga. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil akhir penilaian, dan sistem penilaian yang baik dapat mendorong tenaga pendidik yang baik, dan juga untuk memotivasi siswa agar belajar lebih giat lagi. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Yang pertama, membantu belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang ketiga, menilai efektivitas strategi pengajaran. Yang keempat, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. Yang kelima, menilai dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang keenam, menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Dan yang ketujuh, komunikasi dan melibatkan orang tua peserta didik. Selanjutnya, manfaat penilaian. Yang pertama, menggambarkan tingkat pencapaian mutu pendidikan nasional. Yang kedua, menggambarkan tingkat pencapaian mata pelajaran utama. Dan yang ketiga, membandingkan pencapaian subkelompok utama antara pencapaian anak laki-laki dan perempuan, peserta didik sekolah swasta dan negeri, dan pencapaian pendidikan antara sekolah kota dan desa. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.